Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nahdlatul Amri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai dinamika dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pada setiap era, yaitu pada masa pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pembahasan ini penting karena HAM merupakan fondasi utama dalam kehidupan bernegara yang demokratis. Tanpa adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai secara menyeluruh. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan latar belakang, serta tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam konteks Indonesia, hak asasi manusia telah diakui secara konstitusional. Namun dalam praktiknya seringkali mengalami tantangan yang berbeda pada setiap periode sejarah. Yang pertama yaitu pada masa pasca kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia baru saja berdiri sebagai negara yang merdeka setelah lepas dari penjajahan. Dalam situasi ini, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Hatta telah menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam dasar negara, khususnya melalui Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang menunjukkan bahwa sejak awal Indonesia sudah memiliki semangat untuk menghormati hak asasi manusia. Selain itu, beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang hak warga negara, seperti untuk hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun, jika kita melihat kondisi nyata pada saat itu, penerapan hak asasi manusia belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh situasi negara yang masih sangat tidak stabil. Indonesia harus menghadapi berbagai ancaman dari pihak luar, terutama dari Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Terjadi berbagai konflik bersenjata seperti agresi militer Belanda yang menyebabkan kondisi sosial dan keamanan menjadi terganggu. Dalam situasi seperti ini, banyak masyarakat yang mengalami penderitaan. Mereka harus mengungsi, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan anggota keluarga. Hak-hak dasar seperti rasa aman, kebebasan hidup, dan kesejahteraan tidak dapat terpenuhi dengan baik. Pemerintahan pada saat itu lebih fokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan daripada mengembangkan sistem perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Menurut saya, kondisi ini dapat dipahami karena negara masih berada dalam fase bertahan hidup. Dalam keadaan darurat seperti perang, prioritas utama adalah menjaga kedaulatan negara. Namun demikian, hal ini juga menunjukkan bahwa pengakuan hak asasi manusia dalam hukum belum tentu langsung diikuti dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai 1965. Memasuki masa Orde Lama, terutama setelah diberlakukannya demokrasi terpimpin pada tahun 1959 di bawah kepemimpinan Soekarno, terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pada masa ini, kekuasaan cenderung terpusat pada presiden dan peran lembaga-lembaga lain menjadi lebih lemah. Sistem demokrasi terpimpin pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik, namun dalam praktiknya sistem ini justru membatasi kebebasan masyarakat. Hak untuk berpendapat dan menyampaikan kritik mulai mengalami pembatasan. Media massa tidak lagi memiliki kebebasan penuh dan suara-suara yang berbeda dengan pemerintahan cenderung ditekan. Untuk salah satu contoh nyatanya adalah pembubaran DPR hasil pemilu yang menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah lebih banyak ditentukan oleh presiden tanpa adanya kontrol yang efektif dari lembaga lain. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas perlindungan HAM, khususnya dalam hal hak politik dan kebebasan sipil.
masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut saya, pada masa Orde Lama ini mulai terlihat bahwa kekuasaan yang terlalu terpusat dapat menimbulkan masalah dalam perlindungan HAM. Ketika tidak adanya keseimbangan kekuasaan atau checks and balance, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat besar. Hal ini tentu merugikan masyarakat karena hak-hak mereka tidak terlindungi dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Pemerintah pada masa ini sangat menekankan stabilitas politik sebagai syarat utama untuk mencapai pembangunan. Memang, pada satu sisi Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang cukup pesat, infrastruktur berkembang, dan kondisi ekonomi relatif stabil. Namun, di sisi lain terdapat berbagai pelanggaran HAM yang terjadi secara sistematis. Kebebasan berpendapat pada masa ini sangat dibatasi. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Jika ada pihak yang dianggap mengganggu stabilitas, maka mereka mendapat dikenai tindakan represif. Media massa juga berada di bawah pengawasan ketat, dan banyak media yang dibredel karena dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Untuk beberapa contoh pelanggaran HAM pada masa ini antara lain adalah tragedi Tanjung Priuk tahun 1984, di mana terjadi bentrokan antara aparat dan masyarakat yang menimbulkan banyak korban jiwa. Selain itu, terdapat juga kasus penghilangan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998, di mana sejumlah orang yang aktif mengkritik pemerintah tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan hingga saat ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, HAM seringkali dikorbankan demi menjaga stabilitas dan kekuasaan. Masyarakat hidup dalam kondisi yang relatif terkontrol dan tidak bebas. Menurut saya, meskipun pembangunan ekonomi penting, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan HAM. Pembangunan yang ideal harus tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kebebasan manusia. Jika masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, maka pembangunan tersebut tidak sepenuhnya bermakna. Untuk yang selanjutnya yaitu pada masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mulai memasuki era reformasi. Era ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal perlindungan HAM. Pada masa reformasi, kebebasan berpendapat menjadi lebih terbuka. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai cara, termasuk demonstrasi dan media massa. Pers juga menjadi lebih bebas dan tidak lagi berada di bawah kontrol ketat pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mulai membentuk lembaga-lembaga yang bertujuan melindungi HAM, seperti Komnas HAM. Undang-undang yang mengatur tentang HAM juga diperkuat sehingga memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan perlindungan hak-hak masyarakat. Namun demikian, meskipun telah terjadi banyak kemajuan, masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran HAM di masa lalu belum terselesaikan hingga saat ini. Selain itu, dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan kekerasan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat dalam situasi tertentu. Menurut saya, era reformasi merupakan titik awal yang sangat baik dalam upaya memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Namun, upaya tersebut harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Kebebasan yang ada saat ini harus diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan konsisten, agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan. Untuk kesimpulannya yaitu, dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa perkembangan HAM di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan tidak selalu berjalan secara linear. Pada masa pasca kemerdekaan, HAM sudah diakui tetapi belum dapat diterapkan secara maksimal karena kondisi negara yang belum stabil. Pada masa Orde Lama, mulai terjadi pembatasan terhadap kebebasan masyarakat akibat terpusatnya kekuasaan.
Pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM terjadi lebih sistematis dengan alasan stabilitas dan pembangunan. Sementara itu, pada era reformasi terjadi kemajuan yang cukup signifikan dalam penghormatan terhadap HAM. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Untuk sarannya yaitu, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menghargai HAM, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kita juga harus berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat terus memperkuat penegakan hukum, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.